Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, mohon dirapikan tempat duduk. Yang masih menggunakan HP silakan duduk terlebih dahulu. Pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita pembelajaran dengan doa. Kalian dipimpin. Sikap. Siap. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Iya. Yang berarti kelas 11 DPW 1 aktif dalam belajar. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian sebagai peserta didik, yang pertama, peserta didik menjelaskan pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi pada masa modern. Peserta didik menganalisis peran tokoh-tokoh besar dalam peradaban Islam pada masa modern. Peserta didik membuat proyek kelompok yang mendalam terkait peradaban Islam di masa modern. Jadi pada akhir pembelajaran nanti kalian dituntut membuat proyek seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam kurikulum merdeka kita dituntut untuk menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu P5. Namun di dalam pendidikan agama Islam ada P2RA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama, profil Pancasilanya P5. Kalian dituntut untuk kreatif, kritis, berkebinekaan global. Sedangkan untuk PPRA-nya kalian dituntut bisa melaksanakan U2, Rengko U2, keteladanan, muwatonan, cinta tanah air, tawasud, keseimbangan, konsentrasi, dimulai. supaya kalian lebih konsentrasi. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Kemarin sebelum SPI kan elemen itu ada 5. 1 Al-Quran, hadis, 2 akidah, 3 akhlak, 4 fikih, 5 sejarah peradaban Islam. Berarti sebelum mempelajari sejarah peradaban Islam kita mempelajari elemen fikih. Kemarin kita sudah mempelajari pernikahan di dalam Islam. Kemudian, apakah kamu tahu? Ini menyangkut dengan pembelajaran yang akan kita pelajari. Apakah kamu tahu bagaimana peran ilmuwan muslim pada masa modern dalam dunia teknologi dan sains? Ada yang tahu? 2. Apa pengaruh terbesar peradaban Islam terhadap kemajuan peradaban dunia modern? Jawabannya adalah yang harus kamu tahu, ilmuwan muslim pada masa modern berperan signifikan dalam berbagai bidang teknologi dan sains, seperti inovasi, kecerdasan buatan, bioteknologi, energi terbarukan, dan penelitian medis. Jika sudah membuka aplikasi Kahoot, silakan masukkan PIN game 924 si mana masuk? Belum, Pak. Terus siapa lagi? Aisyah, Arfan, Aisyah, Gaza, Rizky.
Pada masa modern, ilmuwan muslim turut berkontribusi dalam pengembangan teknologi seperti astronomi dan kedokteran. Benar atau salah? Waktu kalian hanya 20 detik saat jawaban ditayangkan. Dua, 26 benar, 3 salah. Untuk skor sementara Sivana teratas. Arsenal kedua, Jelita Anissa ketiga, Erwin keempat, Iqbal kemudian soal kedua, perkembangan teknologi komunikasi pada masa modern seperti internet digunakan untuk mendukung dakwah dan pendidikan. Benar atau salah? Orang menjawab benar, 4 orang salah. Wis Islam dalam podium 3 Naswa. Peringkat kedua. Siapa? Setidaknya dengan adanya pertanyaan pemantik, kalian mulai tergambar materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba disimak video di depan. Masjid tembok perang semua tidak akan jadi kalau tidak ada apa yang disebut dengan ilmu kimia. Kamu sulitnya. Bagaimana supaya kadar yang punya kimia? Siapa yang menemukan kimia itu? Siapa yang menemukan atomnya? Anak-anak SMA sekarang tahunya John Dalton. Padahal John Dalton itu belajar dari orang sebelumnya yang menemukan pertama kali namanya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan kapan menemukan atom? Saat baca surat Al-Hadid. Video di depan menjelaskan sedikitnya tentang para cendekiawan Islam yang berkiprah di dunia sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita sebagai umat Islam jangan pesimis. Kalau kita notabene-nya umat Islam, kita pesimis bisa menjadi seorang ilmuwan. Tidak bisa ya. Meskipun kita seorang muslim, buktikan pendahulu kita juga ada yang mampu, ada yang bisa menjadi ilmuwan. Kenapa kita tidak bisa? Karena pada pembelajaran kali ini kita akan membuat proyek sehingga kalian dituntut untuk menghasilkan sebuah proyek sehingga untuk pengerjaannya dilakukan berkelompok. Jumlah berapa orang? 40 dibagi 8 5. berarti satu kelompok 5 orang. Untuk kelompok dan tugasnya dibagi menjadi 8 kelompok. Kelompok 1 Muhammad Ali Pasha, kelompok 2 Rif'ah Bailogi Rifa'at At-Tawi, kelompok 3 Jamaluddin Al-Afghani, kelompok 4 Muhammad Abdu, kelompok 5 Rashid Ridho, kelompok 6 Muhammad Iqbal, kelompok 7 Kiai Haji Ahmad Dahlan, kelompok 8 Kiai Haji Hashim Asy'ari. Silakan dibagi kelompok. Nanti setiap kelompok harus membuat biografi singkat tentang para tokoh yang sudah ditugaskan di depan. Ada yang ditanyakan? Tidak? Untuk pembuatan proyeknya kalian menggunakan aplikasi Miri Canvas. Miri Canvas. Biasanya
Dibuka handphonenya, dicari di Google mirip kanvas, satu kelompok satu HP. Jika menggunakan perangkat handphone, disetelan, klik setelan menggunakan tampilan desktop. Disimpan kembali perangkat kerasnya atau memorinya. Kita lihat di depan sudah ada hasil dari kelompok 8 Haji Hasyim Asy'ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk karakteristiknya yang pertama itu adalah latar belakang kelahirannya, yaitu tanggal, lahir, keluarga dan lingkungan. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871, tepatnya di Desa Gudang, Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ibu perkenalkan diri, nama saya Anissa dari kelas 11.1 akan mempresentasikan biografi singkat dari tokoh Muhammad Ali Khawarizmi. Latar belakang kehidupan awal dan latar belakang Muhammad Ali Khawarizmi. Setelah kita mempelajari tadi baik materi maupun aplikasi, bagaimana? Membantu tidak? Aplikasi tersebut setidaknya bisa membantu kita ketika kita ditugaskan membuat PPT atau presentasi. Kita tinggal mengetik atau memasukkan clue yang ingin kita cari. Dalam hitungan menit kita akan menemukan hasil yang kita inginkan. Jangan membantu tidak? Mudah-mudahan dengan adanya teknologi bisa memudahkan kita baik dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan teknologi ke depannya. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari, peradaban Islam di masa modern menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam kemajuan global, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman, umat muslim berperan aktif dalam pendidikan, inovasi, dan kolaborasi internasional untuk menghadapi tantangan dunia. Hal ini membuktikan bahwa peradaban Islam terus relevan dan berdaya saing dalam membangun masa depan yang lebih baik. Setelah kita mempelajari tadi dari mulai games, kemudian materi pembelajaran sampai terakhir presentasi dari hasil karya. Tadi sudah dilihat proses kalian mempelajari tahap demi tahap sangat cepat, sehingga kalian dalam satu pertemuan bisa menghasilkan satu buah project berbentuk file presentasi. Pembelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok yang belum mempresentasikan hasil kerjanya. Saya sudah presentasi kelompok 8 dan kelompok 1. Berarti kelompok 2 sampai kelompok 7 akan mempresentasikan hasilnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan semoga dengan adanya AI ini bisa memudahkan kita baik dalam pembelajaran, baik
baik dalam berdakwah, sehingga teknologi itu bukan menguasai kita, tetapi kita harus bisa menguasai teknologi. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.